wabarakatuh. Kisah mengenai Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang penjual roti dikarenakan istighfar sang penjual roti. Bagaimana kisahnya? Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal sebagai Imam Hambali, murid dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau entah kenapa di satu malam ingin sekali pergi ke sebuah tempat yang bernama Irak. Tentu kepergian ini bukan kepergian biasa karena jarak dari Baghdad tempat beliau ke Irak sangatlah jauh. Entah kenapa ada dorongan yang luar biasa berasal dari diri beliau yang mengharuskan beliau harus datang ke Irak. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, beliau seorang diri sampailah beliau di Irak dan kemudian beliau beristirahat di satu masjid. Pada saat itu sudah larut malam. Beliau melaksanakan sholat Isya di sana dan setelah melaksanakan sholat Isya di sebuah masjid, beliau beristirahat di dalam masjid tersebut. Namun sang marbot masjid mengusir Imam Ahmad bin Hambal. Lalu tidak ada foto sehingga orang-orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama yang besar, ahli hadis yang sangat terkemuka. Tidak ada yang mengenal wajah beliau. Oleh karena itu, sang marbot mengusir-usir dan mendorong-dorong beliau. Padahal beliau adalah seorang ulama besar. Kemudian akhirnya Imam Hambal pun mengatakan, saya seorang musafir, saya perlu beristirahat. Tidak boleh tidur di dalam masjid. Walaupun tidur di dalam masjid kembali, marbot ini langsung mengusir dan mendorong-dorong beliau sampai ke jalanan. Lalu Imam Ahmad mengatakan, saya perlu beristirahat. Saya sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Namun marbot ini tetap mengatakan tidak boleh beristirahat, apalagi tidur di dalam masjid ataupun di teras masjid. Kemudian ada penjual roti yang memiliki gubuk yang kecil di sebuah masjid. Maka sang penjual roti itu melihat bapak tua yang diusir oleh sang marbot. Sang penjual roti mengatakan bahwa, wahai Syekh, ingat panggilan Syekh itu di masa lalu untuk orang-orang kaya, berilmu, dan juga orang tua. Penjual roti ini melihat bahwa Imam Ahmad adalah orang tua. Maka penjual roti tidak tega melihat orang tua yang diusir-usir ke jalanan. Kata penjual roti, mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil. Kata Imam Ahmad, baik. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tidak memperkenalkan, hanya bilang sebagai musyafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam, mengucap astagfirullah. Memecahkan telur, mengucap astagfirullah. Bahkan hingga mencampur gandum, mengucap astagfirullah. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kamu lakukan ini? Orang itu menjawab, sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti ini sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bertanya, apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, lantaran wasiat istighfar. Tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung diterima. Memang Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basyar, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Karena istighfarmu, penjual terperanjat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dialah yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi dengan beristighfar, dengan meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah kirimkan hujan yang lebat, banyakkan harta, banyakkan anak-anak, Allah berikan apa-apa yang engkau inginkan. Mudah-mudahan kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Bagi seorang mukmin tidak ada waktu untuk berdiam. Ketika dia diam, maka dia akan sibukkan desanya dengan banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satunya adalah dengan memperbanyak meminta apapun kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.